Salah satu hal yang perlu kita ingat dan terus kita pelajari adalah eh, apa yang Paulus tulis di 1 Tesalonika 5 ayat 23. Ayat itu bunyinya, semoga Allah memelihara kamu dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Ya, jadi dia bilang bahwa manusia ini terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Ya, ada 3 bagian manusia. Waktu kita terima Tuhan Yesus, ya roh kita itu yang lahir baru. Roh kita itu menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kalau kita baca di surat Yohanes, dikatakan yang lahir dari Allah itu mengalahkan dunia, ya, iman kita. Kemudian dikatakan bahwa yang lahir dari Allah itu dikatakan tidak bisa berbuat dosa, ya. Bukan tidak mau ya, tapi tidak bisa. Nah, apa yang dikatakan tidak bisa berbuat dosa itu adalah roh yang sudah lahir baru, karena ada Roh Kudus juga di situ. Ya, dikatakan roh itu penurut juga, ya. Nah, banyak hamba Tuhan yang mengajarkan tidak hanya dari Alkitab, tapi mereka juga punya pengalamannya bersama Tuhan. Lalu mereka mengatakan bahwa roh itu terdiri dari hati nurani, lalu ada intuisi dan persekutuan, ya, atau fellowship. Sementara kalau jiwa, ya, dari Alkitab kita bisa lihat, kita bisa belajar bahwa jiwa itu meliputi pikiran, kemudian tekad atau kehendak, lalu ada emosi, ya. Ini salah ketik, ya, mestinya emosi, ya. Pikiran, kehendak, dan emosi. Kemudian tubuh itu terdiri dari, ya, kepala, ya, badan, dan anggota tubuh. Tapi tubuh ini sebenarnya memiliki 5 indera, ya. Dari 5 indera itulah kita bisa berinteraksi dengan dunia di sekitar kita, ya. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa mengecap dengan lidah kita bisa merasakan dengan kulit kita, ya. Kemudian kita bisa mencium suatu bau dengan hidung kita. Dan sesuatu itu kita katakan ada kalau salah satu dari panca indera kita atau beberapa indera kita ini menangkapnya. Jadi kalau saya berkata, oh ada orang di sana, kenapa? Karena saya melihatnya. Atau mungkin saya nggak melihat, tapi saya mendengar. Oh, saya dengar suara kucing. Saya nggak lihat sih karena gelap misalnya, tapi saya tahu ada kucing. Kenapa? Karena saya mendengar suaranya. Atau bisa juga saya tidak melihat, tidak mendengar, tapi saya mencium bau sate Padang misalnya, ya. Jadi saya tahu ada tukang sate Padang misalnya gitu, ya. Atau makanan yang lain yang punya bau yang khas. Atau bisa juga saya minum air putih, ya. Saya tidak lihat sih di dalam air putih itu ada apa, tapi waktu saya minum saya rasakan manis. Jadi saya nggak dengar, saya nggak lihat, saya tidak menciumnya, tapi saya merasakan dengan lidah saya ini manis, berarti air ini di dalamnya ada gula, ya. Dan bisa juga saya tidak lihat, tidak dengar, tidak mengecap, ya, tidak mencium, tapi saya merasakan ada angin yang menerpa saya, ya. Itu saya katakan, oh ini ada angin, ya. Nah, jadi itu sesuatu kita katakan ada kalau tubuh kita ini bisa menangkap dengan salah satu atau beberapa dari inderanya. Sementara kalau jiwa ini kita nggak lihat, ya, tapi kita bisa merasakan gitu, ya. Kalau satu perkataan membuat kita mungkin marah, jengkel, dan sebagainya, itu karena dari pikiran kita punya program untuk membuat kita mungkin marah atau sukacita, ya, itu karena ada programnya di situ. Sementara roh ini, ya, ini yang dikatakan, ya, ada hati nurani, ya, seperti warning tuh, menyatakan benar apa salah. Lalu ada intuisi, memahami sesuatu, dan ada fellowship, ya. Dengan roh ini kita bersekutu dengan Tuhan.
Nah, saya ingat dulu waktu saya baru belajar firman Tuhan ya dari uh, suatu kelompok pemahaman Alkitab, kami diajarkan tentang 3 jenis kehidupan ya. Kehidupan yang pertama itu kalau di sini ditunjukkan dengan satu lingkaran natural man ya, ini bukan orang Kristen. Jadi ada gambar lingkaran di situ, lalu ada kursi ya. Di atas kursi itu ada itu ego ya, si ego kita ya. Sementara ada gambar salib itu di luar lingkaran. Nah, dikatakan kehidupan yang tidak memiliki Kristus itu kacau di situ ya. Lalu ketika kita terima Tuhan Yesus, maka Yesus masuk ke dalam hati kita. Itu di lingkaran yang tengah ya, yang nomor 2. Waktu Yesus masuk ke dalam kehidupan kita, ego kita masih ini ya, masih menjadi pusat kehidupan kita ya, yang bertahta, yang duduk di kursi pemerintahan kehidupan kita ya. Nah, jadi walaupun ada Kristus, tetapi kehidupan kita itu tidak seperti yang Tuhan inginkan ya. Kita kira mungkin kita oke-oke aja, tapi sebenarnya kita tidak atau belum menikmati apa yang Tuhan janjikan. Lalu ketika kita belajar mengenal Tuhan lebih jauh lagi, kita mulai belajar untuk mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Tidak saja kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi kita mulai melibatkan Dia sebagai gembala kita. Kita mempercayakan kehidupan kita, pada akhirnya Dia menjadi pusat kehidupan kita. Segala sesuatu kita percayakan kepada Dia, kita bertanya kepada Dia lewat persekutuan kita dengan Dia. Jadi Dia itu duduk di tahta kehidupan kita ya. Itu lingkaran yang nomor 3 paling kanan. Di situ Kristus yang duduk di tahta. Nah, ketika Dia duduk di tahta, Dia mulai mengajari kita. Dia memberitahu kita apa yang baik ya. Di Yesaya dikatakan, "Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faidah." Bahasa Inggrisnya katakan, "I am the Lord who teach you how to profit, how to make a profit." Ya, jadi kalau kita pengusaha, kita libatkan Tuhan, Tuhan ngajarin kita juga bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungan. Ya kan, kalau punya usaha ya memang harus beruntung kan, harus punya keuntungan. Nah, lalu dikatakan lebih jauh, "Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah berhenti." Ya. Kebahagiaanmu, prosperitimu, kemakmuranmu akan seperti gelombang-gelombang laut ya, yang tidak pernah berhenti. Nah, jadi gambarannya itu dalam lingkaran segala sesuatu itu menjadi teratur. Nah, ini butuh waktu dari lingkaran tengah ke lingkaran kanan, dari lingkaran nomor 2 itu ke lingkaran nomor 3 itu butuh waktu seumur hidup. Kalau lingkaran 1 ya itu orang di luar Kristus, tidak mengenal Tuhan. Nah, Yohanes 14 ayat 6 berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi lingkaran nomor 1 itu ya walaupun dari luar kelihatannya orangnya berhasil, mungkin sukses kelihatannya, tapi tidak mengenal Tuhan. Dan ujungnya menuju pada kebinasaan. Lingkaran nomor 2 itu percaya Tuhan Yesus. Ya, ada janji keselamatan. Ya, tetapi karena tidak membangun hubungan dengan Tuhan, hidup masih semaunya. Dan banyak hal yang harusnya nggak terjadi, itu dialami. Tapi Roh Kudus setia, mengingatkan, membimbing, sehingga lewat berbagai cara kita tuh dibawa untuk bergantung kepada Tuhan. Kita dibawa ketemu dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan, kita diajak persekutuan, diajak ke gereja, ya saya alami seperti itu. Kemudian diajar untuk step by step melayani, ya, lalu belajar mempercayakan seluruh bagian hidup kita kepada Tuhan, melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu Dia akan ngajarin yang mana kita nggak perlu pilih, yang mana kita perlu hindari, sehingga hidup itu menjadi simpel karena Tuhan menjadi nahkoda dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan bukan co-pilot, tapi Dia kaptennya, ya, dalam kehidupan kita yang menentukan arah untuk kita itu hidup.
Saya lihat di internet juga ada gambar ya seperti ini ya. Ini bentuk yang tadi ya. Kalau lingkaran, kalau ini gambar orang ya. Yang sebelah kiri itu natural man ya, itu orang duniawi. Ini orang yang tidak percaya kepada Tuhan, unbeliever ya. Pikirannya pikiran dunia ya, worldly mind, cara berpikirnya ya, the way of the world ya. Jadi cara-cara dunia yang dipakai. Kalau di kantor misalnya ya, kadang-kadang tanpa memperhatikan etika atau sopan santun ya, menyenggol kiri kanan ya, menjatuhkan orang lain supaya bisa naik ya, dan kemudian pakai cara-cara macam-macam ya untuk memperoleh kekayaan atau keberhasilan ya dalam pandangan manusia. Lalu yang sebelah kanan adalah believer, orang percaya. Nah, ini ada dua jenis ya. Ada yang tengah itu carnal man, ini manusia yang masih bersifat kedagingan ya. Jadi sudah punya Roh Kudus ya, tetapi pikirannya masih perlu dibentuk selaras dengan firman Tuhan. Itu butuh waktu ya, seumur hidup. Kalau yang sebelah kiri belum kenal Tuhan, yang sebelah kanan itu sudah kenal Tuhan ya. Ada dua ya, ada dua jenis orang tuh. Carnal man dan spiritual man yang paling kanan ya. Spiritual man itu orang yang sudah melibatkan Tuhan dalam seluruh bagian kehidupannya. Ya. Jadi kalau orang yang sudah terima Tuhan Yesus ya, rohnya menjadi ciptaan baru, rohnya sudah mengalami pembenaran atau justification. Tetapi jiwanya masih mengalami sanctification. Nah, itu seumur hidup ya, berlangsung. Tergantung kita mau cepat apa enggak ya. Ya, kalau semakin cepat semakin banyak hal kita diberitahu oleh Tuhan dan kita hidup dalam pusat kehendak-Nya. Ya, kita menikmati banyak hal dan kita juga melepaskan banyak hal karena ada hal-hal yang memang nggak perlu ya kita pegang ya, atau kita pelihara ya, perlu kita lepaskan karena itu bukan bagian kita mungkin ya dalam kehidupan, termasuk dalam pelayanan. Ada hal-hal yang mungkin bukan panggilan kita secara khusus ya, tapi Tuhan pakai kita juga untuk bisa mengalami beberapa hal, misalnya dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Pada akhirnya kita akan ketemu fokus untuk kita lakukan ya, itu panggilan kita. Kalau dulu ada buku namanya Purpose Driven Life ya, buku itu ditulis oleh Rick Warren, itu menceritakan bahwa kehidupan di dunia ini itu ada tujuan dari Tuhan. Nah, kita perlu belajar melibatkan Tuhan ya, kehidupan yang digerakkan oleh tujuan ya. Lalu kalau di kalangan manajemen ada buku di Eight Habit ya, habit ke-8 dari Stephen Covey. Nah, buku itu juga mengajarkan bahwa tiap orang tuh punya calling, punya panggilan ya, atau punya voice ya, punya suara, dan suara itu yang mendorong untuk kita itu hidup sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan ya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita hidup di situ, kita akan bertumbuh jadi sekedar berhasil atau efektif ya, tetapi kita meningkat lebih jauh lagi menjadi kalau bahasa di kalangan rohani ya, menjadi dimuliakan gitu ya, atau bertumbuh to greatness ya, kepada kebesaran ya. Jadi tidak hanya kita hidup untuk diri kita, tapi juga Tuhan pakai kita untuk orang lain. Nah, dua gambar di sebelah kanan itu sama-sama sudah punya Roh Kudus ya, sama-sama orang percaya. Tapi kalau yang paling kanan itu memiliki pikiran Kristus dan mengikuti cara-cara yang firman Tuhan ajarkan ya, way of the cross ya, cara hidup yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah, cara salib itu. Sementara yang di sebelah kiri itu mengikuti cara-cara dunia. Jadi ini pertumbuhan rohani ya, seumur hidup kita ngalami ya, proses sanctification tersebut ya, proses bagaimana jiwa kita itu diperbarui.
Nah, apa yang bisa kita lakukan supaya kita semakin cepat mengenal kehendak Tuhan ya? Salah satunya dan yang sangat penting itu adalah membangun hubungan dengan Tuhan ya setiap pagi. Itu bisa disebut morning devotions ya. Kata devotion itu artinya kesetiaan, pengabdian ya. Devoted itu mengabdikan ya. Kita setia kepada Tuhan ya. Salah satunya dalam prakteknya adalah lewat renungan pada waktu pagi hari. Kita sebut itu sebagai morning devotions. Apa yang kita lakukan ya? Kita bangun, kalau sudah bisa berbahasa roh kita berbahasa roh ya 5 menit mungkin ya, atau 10 menit. Lalu kalau kita bisa nyanyikan 1-2 lagu pujian pakai alat musik ya, itu menolong hati kita untuk tune ya. Kemudian kita baca firman Tuhan, kita merenungkan. Ada 2 jenis cara baca Alkitab ya. Yang pertama kita baca cepat ya, baca urut 1 hari 5 pasal misalnya. Itu bisa kita lakukan juga, tidak hanya baca tapi kita puter ya. Sekarang kan sudah ada Alkitab suara ya. Jadi sambil di perjalanan menuju kantor, kita pakai headset kita dengar Alkitab dibacakan ya. Nah, bisa diatur kecepatannya itu, bisa yang normal atau lebih cepat sedikit ya, lebih cepat, bisa maksimal lebih cepat. Jadi kita bisa mendengar apa yang mungkin kita pernah baca. Apalagi kalau sudah berkali-kali baca Alkitab ya. Ini menolong sekali ya. Sambil olahraga, sambil jalan-jalan santai ya, pagi hari, sore hari kita bisa mendengar Alkitab dibacakan. Lalu yang kedua adalah merenungkan. Jadi kita udah mendengar nih Alkitab, firman Tuhan dibacakan, tapi kita mesti renungkan 1-2 ayat, kita camkan. Karena itulah saatnya Roh Kudus akan ngajar kita. Ya, itu saatnya Tuhan memberikan perintah spesifik buat kita. Kita semakin memahami jalan-jalannya. Nah, kalau waktu kita merenungkan firman itu lalu ada firman yang spesifik berbicara kepada kita, ya, menjadi rema. Nah, itu keputusannya kita mau percaya apa enggak. Dari situlah muncul iman. Ya, iman itu yang kemudian kita ekspresikan dengan kata-kata, ya. Lalu kita melakukan tindakan-tindakan yang memang sejalan, selaras dengan apa yang kita percaya itu. Ya, karena iman tanpa perbuatan kan mati kan. Ya. Lalu kita akan memperoleh apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi banyak masalah, morning devotions ini menolong kita untuk resetting ya. Pikiran kita tuh di-set kembali kepada Tuhan. Karena mungkin kemarinnya kita mengalami banyak masalah. Nah, kita pulang tidur, sebelum tidur kita berdoa. Ada hal-hal yang mungkin kita belum tahu harus bagaimana menjawabnya, menyelesaikannya. Tapi waktu kita menyatakan kepada Tuhan, ya, Filipi 4 ayat 6 dan 7 berkata, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, ya, dalam permohonan doa dengan ucapan syukur. Lalu dikatakan damai sejahtera Allah, ya, the peace of God, yang melampaui segala pengertian akan memagari kita, membungkus kita, sehingga kita bisa berjalan terus ya dalam tuntunan Tuhan. Nah, lewat morning devotion ini kita semakin kenal Tuhan. Nah, step by step akhirnya kita mulai belajar mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Kita mau liburan, mau jalan-jalan, kita nanya sama Tuhan. Kita melibatkan Dia, beli tiketnya, dan kemana saja sampai akhirnya kita bisa menikmati yang terbaik senantiasa. Kita semakin kenal kebenaran demi kebenaran, ya, knowing the truth. Nah, kalau kita mengenal kebenaran tersebut, ya, ada banyak kebenaran di Alkitab yang seharusnya selanjutnya juga menjadi landasan kehidupan kita. Kita akan hidup dalam kemerdekaan. Ya, sebagai contoh misalnya, kalau kita baca Surah Petrus, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Nah, ini kita perlu mencerna itu dalam pikiran, merenungkan, lalu Tuhan akan ajarkan kita. Sampai itu seperti suatu pengertian yang terbuka ya di pikiran kita. Oh gitu tuh, saya sudah disembuhkan loh, firman Tuhan mengatakan demikian. Lalu cara kita berdoa akan berbeda. Ya. Kita mengakui itu sebagai kebenaran firman Tuhan. Dan demikian juga
dengan banyak janji Tuhan yang lain. Kita mengetahui kebenaran yang memerdekakan kita. Haleluya. Amin.